Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala hadzal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin di mana saja berada dapat mendengar suara kami. Pada kesempatan yang baik ini ketemu lagi kita di dalam channel yang sama di bawah bimbingan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran. Muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Perintah mengimani Al-Quran banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya di surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kalian kepada ajaran Allah yang telah disunnahkan oleh Rasulnya, yakni kepada Nur, kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Allah Maha memberi kabar dengan Al-Quran ini apa yang mestinya kalian lakukan. Di dalam surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 136, Allah menambahkan, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dolalam ba'ida. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman, berimanlah kepada ajaran Allah yang telah disampaikan oleh Rasulnya, yang telah dibukukan dalam bentuk kitab, yang telah diturunkan melalui sunnah para Rasulnya. Dan beriman jualah kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Siapa yang mengingkari ajaran Allah yang telah disampaikan melalui malaikatnya dan telah dibukukan melalui kitab-kitabnya, telah disunnahkan melalui sunnah Rasul-Rasulnya yang menjamin kehidupan sampai tujuan terakhir, maka sungguh mereka telah menyimpang dengan kesesatan yang jauh. Masyiral muslimina rahimakumullah. Tidak berhak mengaku beriman sebelum Al-Quran menjadi ilmu di dalam hati orang-orang yang mempelajarinya dan menguasai pembicaraan serta membuktikan di dalam tindak tanduknya sehari-hari. Seperti yang pernah dilakukan oleh orang Arab. Ujuk-ujuk mereka mengaku beriman, padahal mereka belum berilmu dengan kitab Allah yang menjadi isi iman yang sebenarnya. Di dalam surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat 14, Allah bantah orang yang mengaku beriman tanpa mengilmui kitab Allah sebagai isi iman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ketika orang Arab mengaku kami beriman, maka Allah mencegat, katakan wahai Muhammad kepada orang Arab yang ujuk-ujuk mengaku beriman tersebut, jangan kalian mengaku beriman, tetapi cukup katakan kami menyerah. Kami menyerah. Kenapa dilarang untuk mengaku beriman? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke hatimu.
Kamu belum mempelajari Al-Quran yang menjadi isi iman. Bagaimana kamu bisa mengaku-ngaku beriman? Di dalam surat ke-29, ayat ke-49, Allah menegaskan lagi. Sebenarnya Al-Quran ini menjadi ilmu yang terang di dalam dada orang yang mempelajarinya. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Seyogyanya Al-Quran ini menjadi rangkaian keterangan yang terang, menjadi ilmu yang faktual di dalam dada orang-orang yang mempelajarinya. Tidak adalah yang menentang ayat-ayat kami, melainkan adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Rasul pun begitu, tidak berbeda dengan kita. Rasul sebelum mengilmui Al-Quran, belum diterima pengakuan Rasul sebagai orang yang beriman. Dan bahkan dikatakan, sebagaimana dalam surat 42, surat Asy-Syura ayat 52 disebutkan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikian pula kami telah mewahyukan kepada engkau Muhammad Al-Quran sebagai ruh pengatur budaya. Sebelum engkau mempelajari Al-Quran melalui malaikat Jibril, maka engkau tidak tahu isi kitab Allah. Karena engkau tidak tahu isi kitab Allah, maka otomatis engkau tidak tahu apa hakikat iman itu yang sesungguhnya. Bahkan kami jadikan Al-Quran itu laksana cahaya yang terang di tengah malam gelap gulita. Dengan cahaya itu engkau menunjuki di antara hamba-hamba kami yang mau ditunjuki menapaki siratal mustaqim. Masyiral muslimina rahimakumullah. Maka pelajarilah Al-Quran dengan benar-benar mempelajarinya, dengan membaca dan menanggapi sehingga betul-betul paham apa yang dibaca dan apa yang didengar dari ayat-ayat Allah. Baru kita benarkan, baru kita ikrarkan, dan baru kita taati di dalam tatanan kehidupan. Dalam surat 2 ayat 120 Allah mengatakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir." Ketahuilah bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Maka tegaskanlah kepada masing-masing diri kalian, petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Nah, kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, subjektif mereka, setelah datang Al-Quran, ilmu kehidupan dari Allah, maka Allah berlepas diri dari kamu, Allah tidak akan menuntunmu, dan Allah tidak akan menolongmu. Bagaimana kita mendeteksi supaya kita mengetahui ini ajaran yang dibawa oleh Yahudi atau Nasrani atau ajaran yang dibawa oleh setan? Allah mengatakan di ayat 121-nya, maka bacalah kitab Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca, sehingga kalian mengetahui informasi dari Allah, kalian mengetahui ilmu yang benar, ilmu yang yakin dari Allah, sehingga engkau tidak bisa disesatkan oleh Yahudi, Nasrani, Majusi, iblis sekalipun. Dalam ayat ini disebutkan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bi fa ulaika humul khasirun. Seyogyanya orang yang telah sampai kitab kepada mereka, mereka benar-benar membacanya, sehingga mereka
bisa menentukan pilihan mengimaninya atau mengingkarinya. Siapa yang mengingkari, maka mereka itulah orang yang merugi dan merugikan diri mereka sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau setiap manusia, terutama umat Islam, memahami bahwa membaca yang benar adalah mempelajari, mendengar yang benar adalah mempelajari, tentu setelah mereka membaca, setelah mereka mendengar, mereka mendapat ilmu, bahkan mereka bisa menuangkan ilmu yang mereka dapat kepada generasi berikutnya. Maka jika tidak mengerti tentang yang dibaca, maka bertanyalah kepada orang yang lebih dahulu mempelajari kitab Allah. Surat 10, surat Yunus ayat 94 menegaskan demikian. In kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablika laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jikalau engkau ragu tentang petunjuk yang telah kami turunkan kepada engkau, maka bertanyalah kepada orang yang terlebih dahulu membaca kitab dari engkau. Orang yang terlebih dahulu mempelajari kitab Allah daripada engkau. Sungguh Allah telah menurunkan kepada engkau Al-Quran, satu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak bisa dibantah, kebenaran tidak bisa disanggah, kebenaran yang nyata. Maka janganlah kamu termasuk orang yang meragukan Al-Quran. Walaupun banyak dakwah-dakwah mengatakan tidak sembarang orang yang bisa mempelajari Quran, harus menguasai 15 cabang ilmu. Itu adalah opini-opini yang mematikan keinginan manusia untuk mempelajari Al-Quran. Supaya bebas orang kafir dan iblis menyesatkan manusia dengan kitab-kitab di luar Al-Quran. Al-Quran itu sudah dimudahkan. Itu gunanya ulama ditunjuk oleh Allah untuk menerjemahkan Al-Quran dengan benar, lalu mengajarkan manusia Al-Quran itu sebagaimana Rasul mengajarkan. Maka cukup 2 pegangan saja bagi manusia untuk hidup ini, mereka sudah dijamin pasti benar. Yaitu Al-Quran, kemudian yang disandingkan dengan sunnah Rasul, terutama masalah praktek dari syariat Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka setiap manusia yang menerima Al-Quran, yang ingin hidup benar, ingin mendapatkan mardotillah, ingin mendapatkan maghfirah, dan ingin mendapatkan jannah, surga, maka hendaklah mereka mempelajari di setiap ayat-ayat Allah, memahami setiap petunjuk-petunjuknya. Sebagaimana dalam surat ke-38 ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan kepada engkau ini adalah sumber keberkahan hidup. Sumber keberkahan hidup dunia dan akhirat. Maka hendaklah setiap ayatnya kamu pelajari dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak dikatakan mendengar jika tidak menanggapi. Apabila kita sudah mendengar dan menanggapi, kita diberi kebebasan untuk menentukan 2 pilihan alternatif mana yang diinginkan. Yaitu sami'na wa ata'na, kami tanggapi lalu kami taati, atau sami'na wa asoina, kami tanggapi lalu kami ingkari. Terserah, pilihan sendiri. Jangan membaca Al-Quran seperti membaca kitab lagu dengan tidak mengerti apa yang dibaca, lalu tidak tahu apa yang diimani. Beriman tidak tahu yang diimani, ingkar tidak tahu yang diingkari. Ini lebih bodoh dari cacing. Muslimin rahimakumullah. Maka di surat 7 Al-A'raf ayat 204 dikatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan kepadamu, maka tanggapilah dengan baik. Diam, supaya kamu bisa mendapatkan petunjuknya, dan petunjuk itulah yang menjadi rahmat.
Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Surat Yunus ayat 57, surat ke-10. Wahai manusia, telah datang pengajaran-pengajaran kepada kalian dari Rabb kalian sebagai penawar penyakit yang berpangkal dari hati, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mengimaninya. Maka yang menjadi rahmat adalah petunjuknya. Kalau yang dibaca cuman bunyi, rahmat apa yang dapat? Orang yang bernama rahmat saja tidak dapat rahmat. Apalagi orang yang tidak bernama rahmat. Rahmat dari Al-Quran itu adalah hidayahnya, mau'izahnya, pelajarannya. Itulah yang membawa kita kepada rahmat. Muslimin rahimakumullah. Sebagaimana di dalam surat yang ke-6. Surat Al-An'am ayat 155. Hadza kitabun anzalnahu mubarak. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ini adalah sumber keberkahan. Maka ikuti dia, taati dia, takwahi dia, patuhi dia, la'allakum turhamun, baru kamu akan mendapat rahmat dari Allah. Bagaimana kita bisa mengikuti Al-Quran kalau Al-Quran cuma dijadikan kitab nyanyian? Bagaimana kita mengikuti petunjuk Al-Quran kalau Al-Quran hanya sebagai mantra? Berfikirlah dengan logis, wahai kaum muslimin yang berakal sehat. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk dinyanyi-nyanyikan, bukan untuk dimantra-mantrakan. Al-Quran Allah turunkan untuk menunjuki manusia jalan hidup yang benar. Jangan tertipu dengan iming-iming pahala. Coba carikan satu ayat bahwa Allah nanti di akhirat memeriksa pahala manusia. Bukan. Yang diperiksa oleh Allah itu adalah ketakwaan. Baca surat ke-17, surat Al-Isra, mulai dari ayat 13 sampai ayat 15. Yang diukur di akhirat kelak adalah manihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka beruntunglah untuk dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Jin saja paham dengan maksud Allah menurunkan Al-Quran. Maka mereka mendengar Al-Quran bukan mendengar bunyi. Mereka mendengar Al-Quran bukan mencari pahala. Mereka mendengar Al-Quran mencari petunjuk untuk ditaati dalam kehidupannya. Masa ia manusia makhluk yang paling sempurna tidak paham-paham juga? Masyiral muslimina rahimakumullah. Lihat di dalam surat ke-46. Surat Al-Ahqaf mulai dari ayat 29 sampai ayat ke-30. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqim mustaqim wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min birabbih fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Masyiral muslimina rahimakumullah. Di dalam surat ke-46 ini disebutkan, ingatlah ketika kami menghadapkan segelomboran jin untuk mendengar pendakwahan, pembacaan, penyampaian Al-Quran daripada engkau wahai Rasulullah, maka tatkala para jin itu hadir, mereka saling berwasiat kepada kawan-kawannya, diamlah kalian, mari kita tanggapi Al-Quran ini dengan benar. Maka tatkala mereka telah selesai mendengar pembacaan Al-Quran, dakwah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka pulang kepada kaumnya memberi peringatan. Lalu mengatakan, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengar kitab Al-Quran.
sebagai kitab kelanjutan setelah kitab Taurat Nabi Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menunjuki kepada kebenaran yang hakiki dan menunjuki kepada jalan hidup yang lurus. Lalu di surat 72 surat Jin ayat 13 disebutkan, wa anna lamma sami'nal huda amanna bi. Ketika kami mendengar petunjuk, lalu kami mengimaninya. Jadi jin saja tahu, yang didengar bukan bunyi, yang didengar itu petunjuk. Petunjuk itu yang diimani, bukan bunyi. Sampai kapan umat Islam ini akan ditipu? Lalu dihidangkan bunyi, lalu diiming-imingi dengan pahala satu huruf, satu kebaikan 10 pahala, lalu pahala ditimbang di akhirat. Itu adalah pembohongan umat. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhirat Allah tidak akan membincang-bincang masalah pahala. Yang Allah bincang itu adalah kesesuaian hidup dengan petunjuk Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka jika Al-Quran ditanggapi, tentu mereka mentaati. Atau sebaliknya, mereka mengingkari. Semestinya, idealnya, kalau mendengar Al-Quran, tentu mentaati. Sebagaimana dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat 20-21. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang telah menyatakan keimanannya, taatilah Al-Quran, ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, dan jangan kamu berpaling dari ketaatan itu jika engkau benar-benar mendengar seruan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kamu seperti orang munafik yang mengaku mendengar padahal mereka tidak mendengar apa-apa kecuali cuman bunyi-bunyi dan mantra saja. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam surat 10, surat Yunus ayat 42 dan 43. Wa minhum may yastami'una ilaika afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Sebagian mereka ada yang menghadapkan telinganya kepada engkau, padahal telinga yang mereka bawa tidak lebih dari telinga kuali, telinga tuli, telinga orang mati. Maka apakah kamu dapat memperdengarkan kepada orang yang peka tuli, tidak mempergunakan akal? Lalu di ayat 43-nya juga disebutkan, di antara mereka ada yang memperlihatkan matanya kepada engkau, tapi apakah engkau mampu menunjuki orang yang buta? Mata yang dia bawa itu mata ikan kering. Nah, muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, maka di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat yang ke-3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun. Ikutilah petunjuk-petunjuk Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jangan kamu ikuti petunjuk yang menyelisih Al-Quran itu sebagai pemimpin dan sebagai tuntunan hidup, namun sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran dari penjelasan ayat-ayat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berpesan, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Al-Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 43 dan 44. Berpegang teguhlah kamu kepada petunjuk Al-Quran dan kamu pasti berada di atas siratal mustaqim. Sungguhnya Al-Quran itu adalah pengajaran untukmu dan untuk kaummu. Sampaikan itu. Jangan buku-buku yang lain juga yang belum tentu sama dengan penjelasan Al-Quran. Al-Quran dulu, Nabi mendakwakan Al-Quran. Apakah kita mengingkari kesempurnaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia? Maka pegangilah Al-Quran karena dia nanti akan dipertanggungjawab
akan di hadapan Allah, akan dituntut apakah Al-Quran ini sudah berhasil menjadi peringatan bagi kita, bagi kaum kita, atau belum. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.